Selamat malam pemirsa, varian COVID Omicron sudah masuk ke Indonesia. Dalam waktu tidak terlalu lama, lebih dari 70 negara telah melihat bagaimana varian Omicron ini masuk ke negara masing-masing. Pada saat ini, Indonesia sedang berusaha memulihkan kondisi baik penanganan COVID maupun juga ekonomi. Bagaimana kita bisa melihat bahwa penanganan varian Omicron ini bisa terus membuat Indonesia memulihkan ekonominya, bagaimana kemudian pemerintah dan juga dunia usaha bisa terus menjaga kesehatan sebagai panglima tetap dengan memperhatikan ekonomi. Pemirsa, kita akan membicarakan itu semua dalam Economic Challenges malam ini, babak baru pandemi bersama saya Leonard Samosir. Varian Omicron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air. Dan pemirsa, bersama saya di Grand Studio Metro TV malam ini telah bergabung 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Apindo, Sutrisno Iwantono. Pak Iwantono, selamat malam. Malam. Kemudian ekonom dari LPM UI, Teguh Rifki. Mas Rifki, selamat malam. Malam, Mas Leo. Dan juga bergabung bersama kita lewat telekonferensi Sesmenko Perekonomian, Susi Wiono. Pak Susi, selamat malam. Dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Pak Fakih, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita berdiskusi bagaimana kita menangani babak baru pandemi, dan pemirsa, kita ikuti dulu ulasan berikut ini. Varian Omicron COVID-19 telah masuk di Indonesia. Varian baru ini diduga memiliki kecepatan penyebaran yang melampaui varian-varian sebelumnya. Di Amerika Serikat misalnya, saat ini lebih dari 70% kasus COVID merupakan varian Omicron dengan laju penambahan kasus hingga 6 kali lipat dalam seminggu. Sehingga sepatutnya Indonesia lebih waspada mengantisipasi penyebaran varian Omicron. Varian Omicron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik, kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah. Namun di tengah masuknya varian Omicron di Indonesia, saat ini Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan pasca terdampak pandemi. Keberhasilan pemerintah menekan kasus COVID beberapa bulan terakhir membuat kepercayaan bisnis kembali bergeliat. Sementara, pemerintah juga telah menyiapkan normalisasi kebijakan fiskal pasca pandemi. Namun kini, perayaan Natal dan Tahun Baru yang sebelumnya diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi, justru dihadapkan pada ancaman penyebaran varian baru COVID-19. Ganasnya penyebaran Omicron berpotensi menjadi episode baru pandemi yang sebelumnya telah menyeret Indonesia memasuki jurang resesi akibat adanya berbagai pembatasan sosial. Lalu masih sanggupkah pemerintah dan dunia usaha melalui babak baru pandemi? Saya ingin langsung ke Pak Daeng Fakih dulu. Pak Fakih, sampai saat ini bagaimana Pak perkembangan kasus Omicron yang sudah masuk ke Indonesia? Apakah ada penambahan kasus atau bagaimana kondisi pasien yang sudah dilaporkan sejak awal, Pak Fakih? Ya, jadi yang kami terima masih itu belum terjadi transmisi lokal ya, masih di karantina ya. Karena itu memang tepat saya kira tindakan pemerintah di tempat karantina, kemudian ditutup sementara, kemudian di tracing semua. Dan kami juga menganjurkan sampai ke keluarga petugas itu juga dilakukan pemeriksaan supaya tidak bisa kita hambat, supaya tidak terjadi penularan di masyarakat.
Seperti itu, Mas Jonan. Ya, Pak Fakih, boleh dijelaskan lagi kepada kita semua, Pak, varian Omikron ini apakah memang tidak berbahaya? Ada yang mengatakan begitu, karena dikatakan penyebarannya lebih cepat daripada varian Delta, tapi tidak letal, tidak membuat sakit parah, atau seperti apa sebetulnya, Pak Fakih? Ya, jadi kesimpulannya bukan tidak berbahaya ya. Artinya tingkat keparahannya itu memang lebih ringan dari yang sebelumnya ya. Tetapi kecepatannya, bahayanya kecepatannya lebih cepat. Yang masalah kecepatan ini kan persoalannya nanti berpotensi menimbulkan angka kesakitan yang cukup tinggi pada rentang waktu yang singkat. Ini yang kita harus antisipasi. Tetapi memang dari laporan memang angka perburukan atau penyakit beratnya memang tergolong ini gejala ringan. Dengan seperti itu, kita berharap ini mungkin bukan babak baru pandemi, Mas Jonat, tetapi mudah-mudahan ini babak akhir pandemi gitu. Amin. Karena para pakar sudah menyatakan biasanya pandemi ini virus ini kemudian bermutasi lebih lemah dan lebih lemah gitu. Mudah-mudahan ini babak terakhir, etapa terakhir dari pandemi. Ya kita doakan, kita juga belum tahu ya. Oleh karena itu memang kita mencegah supaya kita berusaha tidak banyak tertular kalaupun itu sudah terjadi transmisi lokal. Tapi sekarang posisinya kita mencegah untuk tidak masuk ke masyarakat, tidak terjadi transmisi lokal. Supaya tidak tertular atau tidak bertambah kasus, Pak Fakih, apakah harus ada pengetatan lagi, Pak? Kalau kita ingat bulan 6, bulan 7 lalu varian Delta itu kita benar-benar tarik rem darurat. Begitu ketat kita ketatkan dan itu efektif. Kalau untuk menghadapi Omikron ini seperti apa, Pak Fakih? Yang pertama dilakukan kan sudah tepat nih pemerintah, karena ini masih di tempat karantina ya. Wisma Atlet, menuntut karantina ya. Kemudian diperiksa semua supaya tidak keluar. Tapi kalau sudah ada indikasi keluar, memang yang disampaikan WHO itu jurusnya sama dengan yang kemarin. Jadi prokes, vaksinnya diperkuat, testing tracing digencarkan, jurus-jurusnya sama, Mas Jonat. Itu kalau sudah terindikasi ada transmisi lokal. 3M, 3T itu tetap harus dilakukan begitu ya, Pak Fakih ya. Betul. Baik, betul. Saya ingin beralih ke Pak Susi. Pak Susi, pada saat bulan 6, bulan 7 pemerintah benar-benar menerapkan PSBB ketat. Saya sampai lupa istilahnya apa, Pak. Itu banyak orang yang sangat menderita karena memang ekonomi terpukul begitu rupa. Menghadapi Omikron ini, Pak Susi, bagaimana rencana pemerintah, Pak? Karena kalau melihat karantina misalnya, Pak Luhut mengatakan sedang mempertimbangkan sangat untuk menambah masa karantina dari 10 ke 14 hari kalau diperlukan. Apakah ada rencana untuk mengetatkan lagi, Pak, pembatasan kegiatan masyarakat, Pak Susi? Ya, terima kasih, Mas Leo. Jadi kalau melihat perkembangan kasusnya, kalau bulan Juli Agustus yang lalu kita sempat menerapkan yang namanya PPKM darurat dan PPKM level 4. Nah, sekarang kan kasusnya trennya konsisten menurun terus. Bahkan terakhir hari ini tadi kan 216 kita konsisten 7-day moving average-nya juga rata-rata hariannya di angka 200-an untuk kasus konfirmasi harian. Kasus aktif kita tinggal 4.800-an. Jadi sebenarnya dari sisi capaian angka itu cukup bagus. Nah, tadi penjelasan Pak Daeng Fakih juga belum ada yang terdeteksi transmisi lokal, sehingga pemerintah lebih banyak antisipasi untuk betul-betul menyiapkan respon cepat. Setiap minggu kan Presiden memimpin langsung rapat terbatas evaluasi PPKM setiap hari Senin. Nah, kemarin hari Senin sudah memberikan instruksi seperti yang sampaikan Pak Fakih tadi, Pak Daeng Fakih, mulai kita untuk menyiapkan respon cepat, tetap mendorong prokes, kemudian juga percepatan vaksinasi sesuai target yang ada. Namun demikian, yang lebih menarik lagi juga kita diminta untuk menyiapkan kembali mengenai kapasitas-fasilitas kesehatan kita. Artinya antisipasi sudah kita lakukan mulai sekarang dengan beberapa rencana-rencana ke depan. Nah, namun karena
sekali lagi transmisi lokal belum ada dan angka-angkanya sampai dengan sore hari ini tadi masih cukup terkendali gitu. Kita lebih antisipasi untuk respon kalau nanti sewaktu-waktu ada perkembangan yang lebih cepat sehingga kita semuanya sudah siap. Gitu Mas Leo. Oke, jadi pemerintah tidak melihat bahwa varian Omikron ini minimal sama berbahayanya dengan varian Delta, Pak Susi? Ya, tadi yang dijelaskan oleh Pak Daeng Fakih, ini memang penularannya kan jauh lebih cepat. Ada yang berpendapat 3-8 kali lipat dari Delta, namun kan dampak klinis medisnya kan lebih mild, kemudian juga low fatality-nya, kemudian juga low hospitalization-nya. Jadi karakteristik ini yang sekarang ini kami catat, sehingga pemerintah juga lebih banyak menyiapkan respon cepat kalau nanti terjadi penularan sangat cepat. Terutama sekali karakteristik dari Omikron ini pasti memerlukan treatment yang berbeda. Karena itu kemarin sudah diinstruksikan mulai mendorong percepatan vaksinasi sampai ke penyiapan kembali fasilitas kesehatan kita ini dengan kasus yang sangat rendah kan banyak yang tidak kita gunakan kembali, sehingga kita perlu mempersiapkan kembali. Demikian juga kaitannya dengan karantina terpusat yang sekarang ini di Wisma Atlet dan beberapa bornya sudah cukup tinggi untuk karantina terpusat. Ada rencana, Pak Susi, ada rencana untuk menaikkan level PPKM, Pak? Level PPKM sudah ada formulasinya berdasarkan kepada assessment dari level situasi pandemi. Nah, untuk Nataru juga sudah ada aturan khususnya, sehingga pemerintah tetap konsisten dengan menerapkan beberapa leveling PPKM sesuai dengan hasil assessment dari situasi pandemi sesuai dengan standar WHO. Baik, bagaimana tetap memprioritaskan kesehatan tapi tetap memperhatikan ekonomi, kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali.